Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Amastutus Arifta. Di video saya kali ini, saya akan menyelesaikan sebuah soal untuk mencari nilai X1, X2, X3, dan X4 dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Dan nanti saya juga akan menyelesaikan sebuah soal dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Baik, untuk metode Gauss-Jordan langsung saya mulai untuk mengerjakan. Yang pertama, saya akan mengerjakan dengan cara manual sampai cukup sampai literasi pertama. Setelah itu saya akan melanjutkan dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, saya akan menyelesaikan dengan cara manual untuk langkah pertama saja. Sini ada pertanyaannya, berdasarkan konsep sistem persamaan lanjar SPL diberikan matriks 4x4 berikut ini. Yang pertama X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 14. 2X1 tambah 4X2 tambah 3X3 tambah 5X4 sama dengan 51. Untuk yang ketiga 3X1 tambah X2 tambah 4X3 tambah 6X4 sama dengan 61. Dan yang keempat ada 4X1 tambah 7X2 tambah X3 tambah 2X4 sama dengan 38. Nah, di sini pertanyaannya tentukan nilai X1, X2, X3 dan X4 menggunakan saya menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, yang pertama itu kita salin koefisien dari variabel X ke dalam kolom ini. Kita salin 1 1 1 1 14, kita salin 2 4 3 5 5 1, kita salin 3 1 4 6 6 1 dan 4 7 1 2 3 8. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita ubah nilai yang berada di bawah diagonal utama. Di sini nilai diagonal utamanya sudah bernilai 1. Jadi kita langsung ubah nilai yang berada di bawah diagonal utama, yaitu ini 2 3 4 menjadi bernilai 0 dengan cara menggunakan rumus R2 atau baris 2 kita kurang dengan 2 dikali R1. Jadi 2 itu nanti baris 2 ini kita kurang 2 dikali R1. Nah, untuk baris ketiga row 3 kita kurang dengan 3 dikali row 1. Nah, untuk baris keempat row 4 kita kurang 4 dikali row 1. Nah, untuk baris pertama kita copy karena belum kita proses 1 1 1 1 14 kita copy. Nah, untuk baris kedua kita gunakan rumus ini, R2 dikurang 2 kali R1. Jadi 2 dikurang 2 dikali 1. Nah, untuk yang ini itu ini tadi 2 baris 2 nya 2 dikurang 2 dikali baris 1 1. Jadi 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. Nah, untuk baris kedua 4 dikurang 2 dikali baris 1 1. Jadi hasilnya 2. Untuk baris ketiga 3 dikurang 2 dikali baris pertama 1. Jadi sama dengan 1. Selanjutnya baris keempat 5 dikurang baris keempat itu 5 kita kurang 2 dikali 1 baris pertama 1. Hasilnya 4. Nah, untuk ini 51 baris 2 nya 51 dikurang 2 dikali baris pertamanya 14. Jadi 51 kurang 2 dikali 14 sama dengan 23. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga ini R3 dikurang 3 dikali R1. Yang pertama R3 nya itu 3 dikurang 3 dikali R1 1. 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua itu 1 dikurang 3 dikali 1 dikurang 3 kali 1 sama dengan min 2. Selanjutnya yang untuk baris ketiga itu 4 dikurang 3 dikali 1 4 dikurang 3 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya baris ke 4 nya ada 6
6 dikurang 3 dikali baris 1. Baris satunya 1. 6 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, untuk baris kelima ini 61. 61 dikurang 3 dikali baris 1. 61 dikurang 3 dikali 14 sama dengan 19. Nah, untuk baris keempat itu 4 baris keempat 4 dikurang 4 dikali baris ke 1 1. 4 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 0. Nah, untuk baris kedua itu 7 dikurang 4 7 dikurang 4 dikali baris pertama 1 sama dengan 3. Selanjutnya baris ketiga itu 1 dikurang 4 dikali baris pertama 1 dikurang 4 dikali 1 sama dengan min 3. Selanjutnya untuk yang ketiga 2 dikurang 4 dikali baris pertama 1 sama dengan min 2. Dan yang terakhir ada 38. Untuk baris keempatnya 38 dikurang 4 dikali baris pertamanya 14. 38 dikurang 4 dikali 14 sama dengan min 18. Nah, sekian itu untuk langkah pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke langkah selanjutnya di Microsoft Excel. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Microsoft Excel. Langsung kita lanjutkan yang tadi sampai kita mendapatkan nilai X1, X2, X3, dan X4. Baik, yang pertama langsung kita salin koefisien dari variabel X ke dalam kolom yang sudah kita siapkan. Kita masukkan 1, 1, 1, 1. Ini 14. Itu 2 4 3 2 4 3 5 5 1. Setelah itu 3 1 4 6 6 1 4 7 1 2 3 8. Nah, setelah kita menyalin koefisien dari variabel X, selanjutnya kita akan mengubah nilai di diagonal utamanya bernilai 1 dan nilai yang berada di segitiga bawah dan segitiga atas kita ubah menjadi bernilai 0. Oke, langsung kita mulai untuk mengubah angka nilai di bawah angka 1 ini berubah menjadi bilangan 0. Jadi bernilai 0. Dengan menggunakan rumus R2 kurang 2 kita bawa ke baris pertama 2R1. Nah, untuk yang baris ketiga R3 kita kurang dengan 3 dikali row 1. Ini rumus agar mendapatkan nilai 0. Kemudian untuk row 4 kita kurang 4 dikali row 1. Nah, untuk baris pertama karena belum bisa kita proses, kita salin. Untuk baris kedua kita masukkan rumus ini, R2 kita kurang dengan 2 dikali R1. Nah, sudah dapat nilai 0, kita copy rumusnya ke samping. Itu untuk baris ketiga kita gunakan rumus R3 kurang 3 dikali R1. Nah, sudah dapat nilai 0, kita copy lagi. Baris 4 kita gunakan rumus juga, R4 dikurang 4 dikali R1 row 1.
Nah, setelah kita berhasil mengubah nilai di segitiga bawah pada baris pertama ini menjadi bernilai 0, maka selanjutnya kita akan mengubah nilai di diagonal utama di baris kedua. Di baris kedua ini bernilai 1 dengan menggunakan rumus R2 dibagi dengan bilangan itu sendiri 2 sehingga mendapatkan nilai 1. Untuk baris pertama kita salin karena belum bisa kita proses. Untuk baris kedua kita masukkan rumus R2 dibagi dengan 2, kita ikat. Nah, setelah itu kita geser ke kanan. Nah, untuk baris 3 dan baris 4 kita copy karena belum diproses. Nah, setelah berhasil mengubah nilai di diagonal utama pada baris kedua bernilai 0, maka kita akan mengubah nilai di segitiga bawah dan segitiga atasnya menjadi bernilai 1, maka kita ubah nilai yang berada di bawah diagonal utama dan di atas diagonal utama bernilai 0 dengan rumus R1 kita kurang dengan 1 dikali R2, kita bawa ke R2. Setelah itu untuk yang ketiga R3 dikurang min 2 dikali R2. Nah, untuk R4 row 4 kita R3 dikurang 3 dikali R2, kita bawa ke R2 semuanya. Nah, untuk R2 langsung kita, untuk baris kedua ini langsung kita copy karena belum kita proses. Nah, untuk baris pertama kita masukkan rumus R1 dikurang 1, kita ambil dari kolom, kita ikatkan kali R2. Nah, sudah dapat nilai 0. Kemudian untuk baris 3 kita gunakan rumus row 3 dikurang dengan min 2, kita ambil dari kolom, kita ikatkan, kemudian kita kalikan dengan R2. Nah, setelah dapat kita kopikan. Nah, ini sudah dapat nilai 0. Kemudian untuk baris 3 kita gunakan rumus baris 4 kita gunakan rumus row 4 dikurang 3, kita ambil dari kolom, kita ikatkan, kemudian kita kali dengan R2 baris 2. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan nilai 0 di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama. Selanjutnya kita lanjutkan ke baris ketiga. Nah, kita ubah diagonal utama di baris ketiga menjadi bernilai 1 dengan menggunakan rumus R3 kita bagi dengan 2. R3 kita bagi 2. Untuk baris pertama, baris kedua, dan baris keempat kita copy.
ketiga kita gunakan rumus ini. Row 3 kita bagi 2, kita ikatkan, enter, kita copy rumusnya ke samping. Nah, di sini sudah dapat nilai di baris ketiga untuk diagonal utama sudah bernilai 1. Selanjutnya kita ubah nilai di atas dan di bawah diagonal utama bernilai 0. Untuk baris pertama kita gunakan rumus R1 dikurang dengan bilangan itu agar mendapat nilai 0 dikali dengan R, kita bawa ke R3 agar nilainya tidak berubah. Itu untuk R2 kita kurang dengan 0,5 kita kali dengan R3. Untuk row 4 baris keempat kita kurang dengan min 4,5 kita kali R3. Oke, kita untuk baris ketiga kita kopikan. Baris pertama kita gunakan rumus R1 kurang 0,5 kita ikatkan, kita kali dengan baris 3. Nah, kita sudah dapat nilai 0 di baris ketiga. Setelah itu baris kedua kita gunakan rumus row 2 kita kurang dengan 0,5 kita ikatkan, kemudian kita kali dengan baris 3. Nah, sudah dapat. Lanjut ke baris keempat, row 4 kita kurang dengan min 4,5 kita ikatkan, kita kali dengan baris ketiga. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan nilai 0 di atas dan bawah diagonal utama pada baris ketiga. Lanjut ke baris keempat, kita ubah diagonal utamanya jadi bernilai 1 dengan menggunakan rumus R4 kita bagi dengan 7. Untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga kita copy. Untuk baris keempat kita gunakan rumus ini, R4 dibagi 7. Kita ambil dari kolom, kemudian kita ikat. Nah, di sini kita sudah dapat nilai 1 di diagonal utama pada baris 4. Selanjutnya kita ubah nilai di atas diagonal utama menjadi bernilai 0. Untuk baris kedua tidak perlu kita ubah karena sudah bernilai 0. Baris pertama kita gunakan rumus R1 kita kurang dengan min 2 dikali dengan baris keempat. Untuk baris ketiga kita gunakan R3 dikurang row 3 dikurang 3 dikali baris 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus R1 dikurang min 2 kita ikatkan, kita kali dengan baris 4. Nah, baris kedua kita copy. Baris ketiga kita gunakan rumus R3 dikurang 3 kita kalikan dengan row 4.
sorry ada kesalahan. R3 kita kurang dengan 3, kita ikatkan dulu, baru kita kali dengan R4. Oke. Setelah itu untuk baris keempat kita kopikan. Nah, setelah kita berhasil membuat diagonal utama bernilai 1 dan nilai selain diagonal utama bernilai 0, maka kita sudah berhasil mendapatkan nilai dari X1, nilai X2 dan nilai X3 dan nilai X4. Ini X1, ini X2, ini X3, dan ini X4. Nah, begitulah cara mencari nilai X dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebuah materi tentang metode Gauss-Seidel. Sekarang saya akan menyelesaikan sebuah soal dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Baik, yang pertama yang kita lakukan adalah mencari secara manual, mengecek secara manual apakah persamaan ini bisa kita gunakan. Baik, yang pertama saya akan mengecek dengan menggunakan cara manual terlebih dahulu. Nanti setelah mendapatkan persamaan yang akan digunakan, saya akan melanjutkan di Microsoft Excel. Baik, sekarang kita cek apakah persamaan ini bisa kita gunakan. Persamaannya ada 10 X1 dikurang X2 ditambah 2X3 sama dengan 6. Min X1 ditambah 11 X2 dikurang X3 tambah 3 X4 sama dengan 25. 2X1 kurang X3 tambah 10 X3 dikurang 6 X4 sama dengan min 11. 3X2 dikurang X3 ditambah 8 X4 sama dengan 38. Nah, sini kan pertanyaannya tentukan nilai X1, X2, X3 dan X4 menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, kita lihat yang pertama, kita cek apakah persamaan itu bisa digunakan dengan cara kita keluarkan koefisien dari nilai X ini dengan memutlakkan. Kita mutlakkan yang pertama 10 itu kita untuk X1 kita keluarkan 10, kita mutlakkan itu lebih besar dari nilai mutlak dari min X2 ditambah 2X3. Jadi nilai mutlak 10 lebih besar dari nilai mutlak min 1 ditambah 2. Selanjutnya yang kedua, untuk kita keluarkan X2 11 itu juga lebih besar dari nilai mutlak X1 ditambah nilai mutlak X3 dan X4. Selanjutnya untuk X3 itu kita keluarkan 10, kita mutlakkan itu lebih besar dari nilai mutlak X1, nilai mutlak X2 dan nilai mutlak X4 bila ditambahkan. Selanjutnya untuk yang keempat itu 8, kita keluarkan nilai mutlak 8 dimutlakkan itu lebih besar dari 3 dimutlakkan ditambah min 1 dimutlakkan. 3 min 1. Nah, setelah itu kita cari persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Kita cari persamaan dari untuk X1, X2 dan X3 dan X4. Yang pertama untuk X1 kita keluarkan X1. Jadi X1 sama dengan 6 ditambah min X2 kita pindah ke kanan jadi X2 plus X2 plus 2X3 kita pindah ke kanan jadi min 2X3 per 10. Jadi X1 sama dengan 6 tambah X2 dikurang 2X3 per 10. Nah, untuk X2 itu X2 ini kita ambil nilai X2 kita keluarkan sama dengan 25 ditambah, karena ini tadinya min X1 kita pindah ke kanan jadi tambah X1 min X3 kita pindah ke kanan jadi plus X3 yang plus X3 X4 ini kita pindah ke kanan jadi min 3X4 per 11 itu koefisien dari X.
Nah, untuk X3 kita keluarkan X3 sama dengan min 11, ini min 11, 2x1 kita pindahkan jadi min 2x1, min x2 kita pindahkan, min x2 kita pindahkan jadi plus x2. Selanjutnya untuk min 6x4 kita pindahkan jadi plus 6x4 per 10. Nah, untuk x4 nya kita keluarkan, x4 sama dengan 38, di 3x2 kita pindah ke kanan jadi min 3x2, min x3 kita pindah ke kanan jadi plus x3 per koefisien dari x4 itu 8. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan sampai literasi kedua. Untuk literasi ke-0 kita masukkan nilai pendekatan awal itu 0, 0, 0, 0. Untuk literasi pertama langsung kita masukkan ke rumus yang sudah kita dapatkan tadi, 6 tambah x2 dikurang 2x3 per 10. Jadi sama dengan 6 ditambah itu x2 nya 0 ditambah 2 dikali x3 0 jadi per 10, jadi hasilnya 0,6. Nah, untuk x2 persamaannya 25 tambah x1 tambah x3 dikurang 3 x4 per 11. Jadi 25 ditambah, kita gunakan x1 yang baru kita dapatkan, 0,6 ditambah x3 itu masih 0 tambah 3 dikali x4, x4 0 per 11. Jadi hasilnya dapat 2,327272727. Nah, untuk x3 itu kita persamaan tadi yang kita dapatkan, min 11 kurang 2x1 ditambah x3 tambah 6 x4 per 10. Jadi langsung kita ganti nilainya, min 11 dikurang 2 dikali x1, x1 nya kita dapat jadi 0,6 ditambah 2 dikali tambah x2, x2 itu 2,3272727 ditambah 6 dikali x4, x4 nya 0, 6 kali 0 per 10, itu hasilnya min 0,98722727. Nah, untuk x4 itu kita persamaannya 38 dikurang 3x2 tambah x3 per 8. Jadi kita langsung ke 38 dikurang 3 dikali x2 itu 2,37272727 ditambah x3 di sini min 0,9872272727 langsung dibagi dengan 8, hasilnya 3,7538636636. Kita lanjut ke literasi kedua. Untuk literasi kedua itu rumusnya sama dengan yang di atas tapi nilainya sudah berubah. Sama dengan 6 ditambah untuk S2 di sini adalah 2,37272727 dikurang 2 dikali x3, 2 dikali min 0,9872272772 per 10, hasilnya 1,030181818. Nah, untuk yang x2, untuk x2 kita gunakan rumus tadi, sama dengan 25 ditambah x1, x1 nya 1,03181818. Ini yang sudah kita dapatkan tadi, baru kita dapatkan, ditambah x3 itu min 0,98 727272 ditambah dengan 3 x4, 3 dikali 3,7538636636 per 10, hasilnya 1,2528471007. Nah, selanjutnya untuk x3 itu min 11 kurang 2 dikali x1, x1 nya 1,030181818 ditambah x2 itu 1,252847 107 ditambah 6
X46 dikali 3,75886336 per 10, hasilnya 1,071566529. Nah, untuk X4 itu 38 dikurang 3x2, 3 dikali x2, di sini x2 nya 1,252847107 ditambah dengan x3 1,071566529 dibagi 8, hasilnya 4,4141412181. Nah, saya cukup sekian untuk cara manual. Selanjutnya saya akan melanjutkan di Microsoft Excel. Nah, setelah mendapatkan persamaan yang akan kita gunakan tadi secara manual, kita lanjut ke Microsoft Excel dengan memasukkan dulu nilai awal, itu pendekatan awal 0, 0, 0, 0. Nah, untuk iterasi pertama kita masukkan rumus tadi 6 kita tambah 6 tambah x2 dikurang 2 dikali x3, kita bagi 10. Nah, di sini dapat 0,6. Selanjutnya untuk x2 kita gunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, 25 ditambah x1 kita 25 ditambah, untuk x1 kita tidak perlu menggunakan dilaran yang ke 0, langsung kita gunakan yang baru kita dapatkan tadi. X1 yang baru langsung kita gunakan, ditambah x3 dikurang 3 dikali x4 dibagi 11. Nah, sudah dapat nilai, kita lanjut ke x3. Kita masukkan persamaan yang kita dapatkan tadi, min 11 dikurang 2 dikali x1 yang baru kita tambah dengan x2 yang baru kita tambah 6 dikali x4 kita bagi 10. Nah, dapat min 0,9872722727. Lanjut ke x4. X4 itu persamaannya 38 kita kurang dengan 3 dikali x2 yang baru kita tambah dengan x3 yang baru kita dapatkan tadi, kita bagi 8, dapat 3,7538636. Untuk mendapatkan nilai x sejatinya, kita tarik ke bawah sampai nilainya tidak berubah lagi. Kita blok, kita tarik ke bawah. Sini masih berubah, kita lanjut. Masih berubah. Nah, di literasi ke-14 ini nilainya sudah tidak berubah lagi. Maka kita sudah mendapatkan nilai x1, x2, dan x3. Nilai sejati x1, x2, dan x3 itu di literasi ke-14. Sekian penjelasan dari saya tentang metode Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.